Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini tugas kami mata kuliah Bahasa Indonesia. Materinya tentang aspek mendengar atau menyimak di SD kelas 2. Silakan teman-teman semua simak video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selalu ceria, selalu semangat. Ajaib. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Dulu ke absen. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Minggu lalu kita telah belajar bahasa Indonesia mengenai keragaman budaya bangsaku dengan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks bacaan. Apakah kalian masih ingat? Alhamdulillah kalau masih ingat. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi sekarang, yaitu mengenai memahami teks pendek dan puisi anak yang dilisankan. Materi pokoknya mengenai yang pertama teks bacaan, yang kedua merangkai kembali kalimat acak, yang terakhir ketiga yaitu membuat kalimat. Sebelumnya anak-anak di sini ada yang sudah tahu mengenai teks pendek dan puisi anak? Ya. Apa itu teks pendek? Cerita pendek itu apa? Cerita pendek biasanya disebut juga dengan teks narasi. Teks narasi yaitu suatu karangan yang menceritakan atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Misalnya, perjuangan Insinyur Soekarno, Perang Surabaya, dan pertarungan di pagi buta. Kemudian, sebelum kita lanjut, kita cek dulu semangatnya supaya tidak ngantuk dan juga jenuh. Baik yang merasa ngantuk silahkan kembali ke WC untuk cuci muka agar belajar tetap semangat. Kita cek dulu, silahkan anak-anak berdiri. Ibu tes, tepuk semangat. Pak dung pak dung dang 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 dang. Pak dung pak dung ding 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 ding. Pak dung pak dung 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 dung. Pak dung pak dung dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Sip, aha aha. Sip, aha aha. Semangat. Silahkan kalian duduk kembali. Kita lanjut materinya yang selanjutnya, yaitu mengenai puisi anak. Sebelumnya kalian pernah mendengar kata puisi atau apa gitu? Oke, ada yang sudah mendengar. Apa itu yang dinamakan puisi? Ya betul, puisi adalah karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengandung rima, irama, ritma, dan lirik pada setiap baitnya. Di sini ada yang pernah ikutan lomba ataupun aksioma
SMK mengadakan perlombaan sekecamatan. Nah, siapa di sini yang ikutan? Nah, untuk materi sekarang ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan oleh siswa untuk mencapai ketuntasan minimal dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mendengarkan teks bacaan yang dibacakan guru, siswa dapat memahami isi teks pendek. Yang kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks pendek. Yang ketiga, setelah guru memberikan contoh cara mengerjakan soal, siswa dapat merangkai kalimat yang bersusun acak menjadi kalimat yang tepat. Yang terakhir, setelah guru memberikan contoh membuat kalimat, siswa dapat membuat kalimat dari sebuah kata dengan susunan yang tepat. Nah, mungkin itu yang harus diperhatikan oleh siswa dalam pertemuan sekarang ini. Baik, Ananda semua, pertama kita akan membahas tentang puisi. Coba kalian dengarkan penjelasan dari Ibu mengenai puisi. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Adakah yang tahu mengenai puisi? Semuanya tahu ya. Jadi, puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya dengan makna. Atau biasanya penulisnya ingin menyampaikan sebuah pesan lewat puisi yang mereka buat. Nah, mungkin semuanya sudah pernah menemui puisi ya. Nah, biasanya puisi menggunakan kata-kata yang indah. Bahkan kata-katanya kadang sulit untuk dimengerti oleh kita. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari puisi, menggunakan kata-kata indah dan memiliki ribu-ribuan makna atau arti. Selanjutnya di sini ada percakapan antara Tika dan ibu guru. Kita mulai percakapannya. Yang pertama, ibu guru, Tika mau bertanya, apakah perbedaan puisi dengan bukan puisi? Lalu bu guru menjawab. Yang kedua, ya, silahkan Tika. Puisi itu ditulis dalam bentuk bait ya. Bait itu biasanya kita sering sebutnya dengan paragraf. Kemudian bait terdiri atas beberapa baris atau kata-kata. Sedangkan yang bukan puisi ditulis dalam bentuk paragraf atau cerita. Selanjutnya kata bu guru yang ketiga, selain itu pilihan kata dalam puisi menggunakan kata kias dan indah. Kata kias itu bukan makna kata sebenarnya. Contoh, Ani seperti bunga mawar. Artinya bukan Ani bentuknya bukan seperti mawar ya, tapi bisa jadi Ani itu cantiknya seperti bunga mawar. Atau bisa jadi Ani wangi seperti bunga mawar. Nah, itu adalah contoh dari kata kias. Keluarga Cemara, karya Bu Guru Retno. Keluarga, banyak kisah dan cerita tentang kita. Tempat mengadu suka dan duka. Kita saling merangkul bersama. Keluarga laksana surga, penuh dengan rasa cinta, ada keharmonisan di dalamnya. Bersama keluarga, aku bahagia. Baik, Ananda semua, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan simpulkan bahwa puisi adalah sebuah karya sastra yang memiliki kata-kata indah dan memiliki makna yang bukan sebenarnya. Baik, semoga Ananda semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Dan jangan lupa belajar di rumah.
Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian video pembelajaran dari kami Bahasa Indonesia kelas 2 aspek mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.